Hai semua, sekali lagi kita bertemu dalam satu lagi perbincangan pelajaran Alkitab Bercakap, pelajaran yang ke-8, Surga Tempat yang Sungguh. Sebelum kita memulakan perbincangan kita pada kali ini, saya suka untuk menjemput kita semua untuk berdoa. Tuhan Allah-Bapa kami yang bertakhta di kerajaan sorga, berulang kali kami mengucapkan syukur ke atas segala berkat yang Engkau telah curahkan kepada setiap satu kami. Pada saat ini Tuhan, sekali lagi kami mengambil kesempatan untuk mempelajari firman-Mu melalui pelajaran yang ke-8 ini. Semoga setiap persoalan yang terkandung di dalam pelajaran ini dapat kami sama-sama pelajari dan fahami. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah mendengar dan menjawab doa ini. Semua ini kami minta melalui Yesus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Soalan yang pertama, siapakah yang akan menduduki kerajaan surga? Orang yang miskin di hadapan Allah. Di dalam Matius 5 ayat 3 berbunyi, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Di manakah surga itu? Yerusalem yang baru akan turun dari surga. Di dalam Wahyu 21 ayat 1 dan 2, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga dari Allah. Soalan yang kedua, apakah keterangan yang Yohanes berikan mengenai kemuliaan bandar tersebut? Ini yang dikatakan oleh Yohanes di dalam Wahyu 21 ayat ke-10 hingga 23. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari sorga dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Dan temboknya besar lagi tinggi, dan pintu gerbangnya 12 buah, dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, dan di sebelah utara 3 pintu gerbang, dan di sebelah selatan 3 pintu gerbang, dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba itu. Dan ia yang berkata-kata dengan aku mempunyai suatu tongkat pengukur dari emas untuk mengukur kota itu serta pintu-pintu gerbangnya dan temboknya. Kota itu bentuknya 4 segi, panjangnya sama dengan lebarnya, dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu 12.000 stadia panjangnya, dan lebarnya dan tingginya sama. Lalu ia mengukur temboknya 144 hasta menurut ukuran manusia, yang adalah juga ukuran malaikat. Tembok itu terbuat dari permata yaspis, dan kota itu sendiri dari emas tulin, bagaikan kaca murni. Dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama batu yaspis,
dasar yang kedua batu nilam, dasar yang ketiga batu merah, dasar yang keempat batu zamrud, dasar yang kelima batu unam, dasar yang keenam batu sardis, dasar yang ketujuh batu ratna cempaka, yang kedelapan batu beril, yang kesembilan batu krisolit, yang kesepuluh batu krisopras, yang ke-11 batu lazuardi, dan yang ke-12 batu kecubung. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari satu mutiara, dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya, begitu juga anak domba itu. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya, dan anak domba itu adalah lampunya. Yohanes memberi gambaran ukuran bandar sorga itu serta keindahannya. Gambar yang kita perhatikan di sini merupakan suatu lukisan yang dihasilkan oleh seseorang yang coba membayangkan keadaan sebenar surga berdasarkan apa yang dinyatakan di dalam ayat yang kita telah baca sebentar tadi. Di dalam Wahyu 22 ayat yang kelima juga ada menyebut, dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Soalan yang ketiga, apakah yang akan lenyap? Di bumi baru ini tidak ada lagi maut, kesusahan, tangisan, kesakitan. Segala sesuatu yang buruk akan berlalu untuk selamanya. Wahyu 21 ayat 4. Dan ia akan menghapuskan segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Soalan yang seterusnya, apakah saya akan wujud dengan tubuh, darah, dan daging di sana? Jawabannya ya, kita akan menjadi sama seperti Dia, mempunyai tubuh, darah, dan daging. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 2, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Soalan kelima, dapatkah saya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan jasmani yang menggunakan tangan dan badan di sana? Ya, manusia akan mendirikan rumah dan bercocok tanam. Di dalam Yesaya 65 ayat 21 dan 22 berkata, mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya juga. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan memakan buahnya juga. Mereka tidak akan mendirikan sesuatu supaya orang lain mendiaminya, dan mereka tidak akan menanam sesuatu supaya orang lain memakan buahnya. Sebab umur umatku akan sepanjang umur pohon, dan orang-orang pilihanku akan menikmati pekerjaan tangan mereka.
Soalan ke-6, dapatkah saya mengenali kawan-kawan saya? Kita akan mengenali kawan-kawan kita dan mereka juga akan mengenali kita. Dalam 1 Korintus 13 ayat 12, karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Soalan 7. Apakah binatang-binatang buas akan tetap ganas seperti yang ada sekarang ini? Tidak. Tiada lagi kesakitan dan kebinasaan akibat dosa. Dalam Yesaya 11 ayat 6 hingga 9, serigala akan tinggal bersama domba, dan macam tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan mengiringinya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring, sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Soalan ke-8. Apakah yang saya akan buat pada hari Sabat? Umat manusia akan datang untuk sujud menyembah Allah. Dalam Yesaya 66 ayat 23, bulan berganti bulan dan Sabat berganti Sabat, maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku, firman Tuhan. Soalan ke-9. Dapatkah saya membayangkan keindahan surga itu? Tidak dapat. Pikiran kita tidak dapat membayangkan keindahan dan keajaiban surga. Di dalam 1 Korintus 2 ayat 9, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Soalan yang terakhir, apakah yang tidak akan ada di sana? Jawabannya, tidak akan masuk sesuatu yang najis atau orang yang melakukan dusta. Dalam Wahyu 21 ayat 27, tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan Anak Domba itu. Keputusan saya percaya surga itu adalah tempat yang benar-benar wujud. Saya ingin supaya nama saya ditulis di dalam buku kehidupan Anak Domba itu, supaya saya dapat menikmati keindahan surga untuk selama-lamanya bersama-sama dengan Yesus.